Kalimat gak apa-apa, nanti juga terbiasa. Mungkin itu adalah kalimat yang gampang banget ya diucapin bagi orang-orang yang ngerasa ya dirinya itu adalah orang yang mudah untuk melupakan, mudah untuk move on, mudah untuk membiasakan hal-hal yang mungkin yang tadinya dia gak bisa untuk menerima, tapi pada akhirnya ternyata dia bisa. Banyak orang yang merasa gagal karena ia selalu ngerasa kalau dirinya itu gak bisa untuk menyembuhkan. Iya, menyembuhkan dirinya sendiri dari banyaknya luka yang terjadi dalam kehidupan dia. Terutama luka karena kehilangan, kepergian, dikecewakan, dan lain-lainnya yang dimana itu berhubungan dengan hati dan perasaan kamu. Kadang gak mau sekalipun bilang kayak, kenapa ya selalu diberikan rasa sakit? Kenapa ya selalu dihadirkan orang yang salah? Tapi kita sebagai manusia juga gak bisa yang namanya memberontak atas apa yang udah Tuhan berikan. Kadang mau ngerasa kayak kacau banget, mau gimana pun jadinya. Mungkin udah seharusnya seperti itu. Kita tidak akan pernah menemukan cinta yang setara, cinta yang ingin Tuhan berikan kepada kamu kalau kita belum melewati masa-masa sulit yang terlebih dahulu. Emang bertemu dengan orang yang selalu sangat capek banget. Ketika udah sembuhnya lama, dan prosesnya juga lama. Dan ketika udah berani untuk membuka hati lagi, memulai dengan orang baru, terus terluka lagi, itu juga membutuhkan waktu yang lama juga. Dan ya ternyata pada akhirnya hal-hal yang tidak kamu inginkan, hal-hal yang tidak ingin kamu rasakan kembali, kamu merasakannya kembali. Bukan berarti Tuhan membuat kamu terluka, Ia tidak ingin melihat kamu bahagia. Karena setiap manusia itu memiliki ujiannya yang tersendiri. Ujiannya tuh beda-beda. Kamu gak bisa menyamaratakan. Mungkin ada orang yang jauh lebih beruntung daripada kamu. Kayak, kok dia beruntung banget ya soal percintaan gitu. Tapi gak dengan kamu gitu. Sementara kamu ngerasa, kok kamu gagal terus ya? Kok aku salah terus ya ketemu sama orang? Kok aku patah hati lagi? Kok aku sakit terus ya? Sampai ngerasa kayak traumanya tuh udah sangat dalam gitu. Ketika untuk memulai dengan orang baru rasanya kayak gak dulu deh. Gak ada energi untuk memulai. Gak ada energi untuk memulai semuanya dari nol lagi. Karena gimana pun juga, setiap orang yang pernah patah, setiap orang yang pernah hancur, setiap orang yang pernah trauma, enggak semudah itu untuk memulihkan keadaannya sendiri. Walaupun ia udah merasakan itu berkali-kali, tapi percayalah, luka yang ia rasakan itu bersumber dari orang yang paling dia sayangi, orang yang mungkin sebelum-sebelumnya tuh dia gak pernah nemuin sosok yang sangat berbeda. Pasti ketika ending yang gak sesuai dengan yang kau mau, pasti akan menimbulkan rasa sakit yang sangat dalam. Dan kemungkinan ya ngebuat diri kamu jadi benar-benar susah untuk move on. Tapi gak apa-apa. Bukan berarti kamu patah itu membuat kamu hancur dan kehilangan arah. Justru kamu jadikan hal itu pelajaran. Karena gimana pun juga, apa yang patah memang tidak bisa sepenuhnya untuk kembali. Tapi sesuatu yang telah patah, ia pasti bisa menemukan dan memperbaiki dirinya sendiri, walaupun keadaannya tidak kembali utuh seperti semula. Hai semuanya. Hai, apa kabar? Gimana keadaannya hari ini? Happy enggak? Apakah hari ini masih ada yang galau? Apakah hari ini masih ada yang susah move on? Atau apa nih? Kenapa? Ya, pokoknya jangan heran lah kalau aku selalu nanya kayak gitu. Aku tuh seneng tau kalau masih tinggal dan kalian. Ya mungkin terdengar kayak, apa sih kabar ini kayak aneh banget gitu. Masa nanyain tuh dari podcast gitu, padahal kan gak berasa gitu. Sebenarnya mau kalian ngerasa atau enggak, tapi buat aku gak bisa kalau pembukaan podcast aku gak menanyakan kabar kalian. Karena
pasti gak selamanya kalian tuh bisa terus nutupin apa yang kalian rasakan. Ya oke, mungkin di hadapan semua orang kamu hebat banget, bisa seperti terlihat seolah baik-baik aja, tapi aslinya gak demikian. Tapi apapun itu yang sedang kamu jalani, alami, semoga semua bisa menemukan titik terang. Dan apa yang sedang kamu rasakan saat ini, kalau kamu ngerasa lagi terluka dan sakit sekalipun, semoga Tuhan memberikan kesembuhan atas luka-luka yang sedang kamu rasakan. Semangat dalam proses penyembuhan diri ya. Ya, walaupun emang berdamai itu gak mudah, tapi bukan berarti gak bisa. Dan aku kenapa banget pengen bahas podcast ini. Jadi di podcast yang sebelumnya yang berjudul Kan Semua Ada Masanya, itu ada salah satu komentar yang pengen aku ngebahas tentang gak apa-apa nanti juga terbiasa. Mungkin emang ini ada kaitannya kali ya dengan podcast sebelumnya, yang dimana ya mungkin ketika kita move on, ketika kita ngerasa kita gak terbiasa sama kehilangan yang semula ada orangnya dan sekarang harus melatih semuanya sendiri, emang itu perlu waktu. Perlu waktunya gimana kamu akan terbiasa sama semuanya. Maka dari itu aku pengen ngebawain podcast ini supaya kamu perlahan-lahan mulai terbiasa. Karena sekarang keadaan udah berbeda, udah tidak seperti dulu. It's okay, gak apa-apa. Gak apa-apa kalau sakit lagi, gak apa-apa kalau misalnya sedih ketika nginget dia. Nanti juga terbiasa kok. Kalimat itu mungkin terus aja kamu ulang tiap kali hati kamu terasa berat. Kamu pergi dan aku masih di sini. Masih dengan segala kenangan yang belum sempat benar-benar aku singkirkan. Masih ada jejak kamu di playlist favoritku. Di tempat duduk sebelah kiri yang sekarang kosong. Di kebiasaan kecil yang dulu selalu kamu ciptakan. Awalnya aku pikir, kayak aku gak akan bisa deh tanpa kamu. Kayak aku gak sanggup kalau misal aku harus melatih semuanya sendiri. Di tengah riuhnya dunia, di tengah banyak problem yang terjadi dalam kehidupan aku gak bisa kalau harus melatih semuanya sendiri. Tapi pelan-pelan aku belajar bahwa kehilangan kamu bukanlah akhir dari segalanya. Aku gak akan bohong. Hari-hari pertama tanpa kamu, jujur itu seperti neraka buat aku. Rasanya seperti aku kacau, aku sedih. Aku ngerasa seperti aku gak ngenalin diri aku sendiri. Bukan karena aku lemah, tapi karena kehilangan kamu tuh seperti kehilangan arah. Kita udah terlalu banyak cerita, terlalu banyak rencana, tapi pada akhirnya semua tinggal kata pernah. Ya, kita pernah sama-sama, kita pernah melewatinya, kita pernah, dan banyak sekali kata pernah yang dimana itu udah kita lakukan sama-sama. Aku masih ingat saat kita bilang, apapun yang terjadi, kita tetap bareng ya. Serumit apapun permasalahannya, kita harus sama-sama ya. Tapi pada kenyataannya, janji itu juga bisa luntur juga ya. Dan aku masih suka bertanya dalam hati, sebenarnya kita itu gagal atau emang cuma selesai sih? Aku bahkan pernah berharap kalau kamu bakal nyari aku di tengah malam, nanya kabar, kamu masih nunggu aku nggak? Tapi kenyataannya nggak ada pesan masuk dan nggak ada panggil satupun dari kamu. Nggak ada tanda-tanda kamu nyari aku lagi. Dan sakitnya bukan cuma karena kamu pergi, tapi karena kamu bisa pergi tanpa menoleh sama sekali. Sementara aku, semenjak kepergian kamu, aku masih di tempat yang sama. Masih menoleh dan berharap kamu bisa kembali. Tapi pada kenyataannya ya mungkin
aku pelan-pelan harus bisa menerima. Menerima kalau sekarang hanya ada aku yang tersisa, seorang diri. Kita yang dulu suka banget ngobrol sampai lupa waktu, sekarang saling diam ya, kayak dua orang asing. Lucu ya? Dulu aku hafal banget gimana cara kamu ketawa. Sekarang suaramu pun mulai kabur di ingatan. Sekarang aku ngerasa kalau ternyata sekarang udah gak bisa lagi untuk mengulang momen yang dimana itu kita lakukan sama-sama. Kita pernah jadi segalanya buat satu sama lain, tapi nyatanya segalanya itu pun bisa hilang tanpa aba-aba. Aku inget kamu pernah bilang, aku gak akan ninggalin kamu kok, aku akan terus sama kamu. Tapi waktu bilang gitu, mungkin kamu lupa, manusia kan bisa berubah. Dan aku gak nyalahin kamu, karena cinta kadang memang datang dan pergi sesuka hati. Tapi yang susah itu membiasakan diri dengan kenyataan kalau kamu bukan milikku lagi. It's okay, gak apa-apa kok, nanti juga terbiasa. Aku ulang lagi dan lagi dengan kalimat yang sama, gak apa-apa, nanti juga terbiasa. Meski kadang gak percaya sepenuhnya. Tapi aku selalu belajar. Aku belajar bahwa kehilangan itu bukan soal merelakan orang pergi, tapi soal berdamai dengan harapan yang gak kesampaian. Kalau dibilang kangen gak sih sama kamu? Aku kangen sama kita. Tapi lebih dari itu, aku kangen diriku yang dulu, yang masih percaya kita akan baik-baik aja. Sekarang yang bisa aku peluk cuma bantal. Yang bisa aku ajak ngobrol cuma suara dalam kepala. Tiap sudut kamarku masih nyimpen bayangan kamu. Tapi tetap, hari terus berjalan, dan aku harus ikut jalan juga. Gak bisa terus diam di titik tempat kamu ninggalin aku. Aku harus bisa belajar maju. Meski langkahku masih goyah, meski aku gak bisa yakin sama diriku sendiri, dan meski bayangan kamu kadang masih ikut dalam mimpi, aku udah berhenti cari kamu di keramaian. Udah gak lagi nunggu kamu muncul tiba-tiba. Karena pelan-pelan, aku mulai ngerti. Yang pergi gak selalu harus dikejar kan? Mungkin kalau emang semuanya udah harus berakhir, udah seharusnya pergi. Memang awalnya aku sulit untuk menerima sama hal-hal yang dimana ini kayaknya aku gak bisa untuk seperti ini. Tapi pada kenyataannya memang semua hanya perlu terbiasa. Terbiasa pelan-pelan menerima bahwa ya kenyataannya dan keadaannya emang udah berbeda. Udah tidak seperti dulu lagi. Kenapa aku bilang yang pergi gak selalu harus dikejar? Kadang yang pergi justru harus dilepas, supaya aku bisa ketemu diriku yang baru. Jujur, kalau ditanya ngerasa kosong gak? Aku masih ngerasa kosong di beberapa hari. Masih pengen kamu tiba-tiba nyapa dan bilang, aku salah. Tapi itu cuma ego, karena nyatanya kamu gak akan balik. Dan aku harus baik-baik aja. Meski enggak benar-benar baik. Enggak semua luka bisa langsung sembuh. Enggak semua patah bisa langsung sembuh. Dan enggak semua trauma juga bisa langsung sembuh. Ada yang harus dilalui dengan waktu dan diam. Kadang aku tanya ke diriku sendiri, kenapa harus kamu ya? Kenapa harus kamu yang harus aku sayang sedalam itu? Kenapa kamu dan kamu? Kalimat pertanyaan yang dimana semua tuh, ya aku berperang dengan isi kepalaku sendiri, mempertanyakan, kenapa harus kamu? Tapi ya udah, mau gimana pun juga, kenyataannya kamu tetap bagian dari masa lalu. Ya, masa lalu yang pernah ada dalam kehidupan aku. Kita pernah indah, tapi sekarang kita cuma kenangan. Dan kenangan gak bisa untuk dipeluk lagi.
cuma bisa dikenang. Dan sekarang aku mulai bikin rutinitas baru. Ya, semenjak kehilangan kamu, rasanya hampa dan kosong banget, seperti kehilangan diriku sendiri. Dan aku sekarang mulai mencoba untuk ngisi waktu dengan hal-hal yang dulu aku tunda karena sibuk mencintai kamu. Dan sekarang aku mulai melakukan hal-hal yang aku sukai, memberikan banyak hal positif untuk diriku sendiri. Ya mungkin awalnya tuh rasanya aneh, tapi ternyata aku bisa. Dulu aku takut banget sendiri, tapi sekarang aku belajar untuk menikmati sepi. Karena sepi juga bisa jadi tempat pulang. Dan pelan-pelan aku sadar, aku gak butuh kamu untuk merasa cukup. Aku cuma butuh berdamai sama diriku sendiri. Aku gak bisa nyalain kamu terus. Karena bagian dari sembuh adalah berhenti nyari siapa yang salah. Kita sama-sama salah, mungkin. Atau mungkin kita cuma salah waktu. Dan sekarang aku sadar, makin aku lihat kamu, ya aku harus bisa untuk bahagia seperti kamu terlihat bahagia. Dan sekarang aku telah sampai di titik dimana ya aku bisa bahagia tanpa kamu. Aku bisa senyum tanpa harus pura-pura, bisa cerita tanpa ada bagian yang nyesek. Dan dari kamu aku belajar bahwa cinta gak selalu tentang memiliki, tapi tentang memahami kapan harus melepaskan. Melepaskan bukan berarti gak sayang, tapi karena terlalu sayang sampai gak mau untuk saling nyakiti lagi. Iya, kalau ditanya aku sayang sama kamu gak? Aku sayang, tapi aku juga harus belajar sama diriku sendiri. Belajar menyayangi. Karena aku rasa aku udah cukup baik, udah cukup berjuang, dan aku layak buat bahagia. Mungkin bukan sekarang, tapi nanti. Saat semua luka udah jadi cerita, saat semua tangis udah jadi tawa, dan saat semua kenangan tentang udah jadi pelajaran, aku gak nyesal pernah sayang sama kamu. Karena dari kamu aku belajar banyak. Belajar ikhlas, belajar kuat, belajar bahwa hidup terus berjalan meski tanpa kamu. Dan aku gak tahu mau bilang apa selain terima kasih karena pernah datang. Terima kasih pernah tinggal meski sebentar. Terima kasih pernah buat aku percaya akan cinta. Dan sekarang aku lanjut jalan lagi ya. Sendiri. Tapi gak kesepian. Karena aku punya diriku sendiri. Dan itu cukup. Jadi buat kamu yang lagi dengerin ini, kalau kamu lagi patah, lagi ngerasa kosong, lagi nungguin dia balik tapi gak balik-balik, percaya deh kamu gak sendirian. Semua orang pasti pernah di titik itu. Di titik dimana ia ngerasa gak kuat atas rasa sakit yang ia rasakan saat ini. Tapi kamu juga harus percaya, gak apa-apa, nanti juga terbiasa. Gak apa-apa untuk memulai kehidupan baru walaupun itu rasanya susah. Emang membiasakan semua hal yang sulit untuk diterima tuh gak mudah sih. Dan mungkin kamu ngerasa kayak, aku udah menjadi orang yang dimana ya aku memberikan yang terbaik. Tapi pada kenyataannya Tuhan berkata lain. Ternyata sesakit ini ya, terlalu mencintai seseorang, tapi kamu jangan merasa kalau kamu adalah orang yang gak pantas untuk mendapatkan kebahagiaan, gak pantas untuk mendapatkan cinta yang setara, dan gak pantas untuk dicintai. Gak kok. Setiap orang pasti pantas untuk dicintai, cuman ya kita nanti kapan ketemu dengan orang yang bisa mencintai kita setara juga. Karena kan bingung ya. Karena gak ada yang tahu waktunya kapan. Ya semua itu masih jadi misteri, dan itu hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalau kita ketemu banyak orang yang salah, bukan berarti itu menjadikan diri kamu kalau kamu gak pantas ya buat siapapun. Barangkali emang dipertemukan dengan orang yang salah sebelum nantinya kamu bertemu dengan seseorang yang benar-benar paling terbaik. Dan kan kita gak akan pernah tahu. Sebenarnya seseorang baik seperti apa sih yang ingin Tuhan berikan kepada kamu. Gak apa-apa kalau ngerasa masih belum move on. Gak apa-apa kalau misalnya masih belum bisa lupa.
Semua butuh waktu. It's okay. Nanti juga kamu akan terbiasa. Terbiasa sama keadaannya, terbiasa sama suasananya, terbiasa sama mungkin hal-hal yang tadinya kamu berdua dan sekarang sendiri. Gak apa-apa. Nanti terbiasa. Kalau mau sedih, gak apa-apa sedih. Kalau mau galau, gak apa-apa galau. Tapi kamu juga harus terus berjalan. Jangan stuck di sini terus yang dimana kamu gak akan bisa maju untuk memperbaiki diri kamu sendiri. Jadi, gak apa-apa kalau hari ini hancur. Gak apa-apa kalau kamu masih belum bisa move on. Gak apa-apa kalau kamu masih berharap. Dan itu semua sangat manusiawi. Kita semua cuma butuh waktu untuk pulih. Tapi pelan-pelan kamu juga akan terbiasa. Bukan karena luka itu hilang, tapi karena apa? Tapi karena kamu tumbuh lebih kuat. Karena dari luka itu ngebuat diri kamu menjadi seseorang yang dimana kamu bisa untuk menguatkan diri kamu sendiri. Kamu bisa memberikan support system terbaik untuk diri kamu sendiri. Luka bukan menjadikan diri kamu menjadi menyerah dan gak bisa untuk memperbaiki dan melewatinya. Justru dari luka itulah bisa kamu jadikan pelajaran bahwa ketika suatu saat nanti kamu merasakan hal yang sama, setidaknya kamu udah melewati banyak sekali hal-hal yang ngebuat diri kamu tuh down dan hancur. Dan itu adalah salah satu bukti ketika kamu ngerasa gak mampu saat ini, buktinya apa? Kamu masih ada di titik sekarang tuh kamu udah hebat banget. Berusaha melewati setiap badannya, setiap rasa sakitnya, berusaha untuk menyembuhkannya walaupun itu gak mudah, dan itu bisa kamu lakukan dengan baik. Dan kamu harus bangga sama diri kamu sendiri. Oke? Dan suatu hari nanti, kamu akan lihat ke belakang dan bilang ke diri kamu sendiri, aku bisa. Aku berhasil lewatin semuanya. Gak apa-apa, nanti juga terbiasa kok. Dan saat itu tiba, kamu akan tahu. Gak apa-apa, nanti juga terbiasa. Dan saat itu tiba, kamu akan tahu. Ternyata kehilangan itu bukan akhir, tapi awal dari menemukan diri kamu sendiri. Jadi, kalau kamu hari ini perasaan lagi gak baik, dan lagi ngerasain hal yang sama seperti podcast aku bawakan, tentang kehilangan seseorang yang kamu kira akan jadi selamanya, tenang, kamu gak akan sendirian kok. Gak apa-apa kalau kamu belum kuat sekarang, gak apa-apa kalau kamu masih mau nangis, gak apa-apa dan gak apa-apa, nanti juga akan terbiasa. Dan kalau kamu butuh teman untuk diam, untuk sekedar mengeluarkan isi pikiran kamu walaupun aku gak ada, aku di sini. Dengan suara ini, dengan rasa yang sama, sampai kamu benar-benar bisa bilang, aku baik-baik aja. Makasih ya, aku seneng banget karena bisa nemenin kalian lebih sering di bulan ini. Semoga dengan aku bisa nemenin terus, itu bisa menjadi teman buat kalian semuanya yang keadaan lagi gak baik. Semoga diberikan kesembuhan atas luka-luka yang sedang kalian rasakan. Dan kalian harus yakin dan percaya sama diri kalian sendiri. Makasih ya udah denger episode hari ini. Nanti kita ngebahas apa lagi ya yang lebih seru. Jangan pernah bosan. Nanti kalau aku keseringan upload bosan gak? Jangan dong. Justru kan seneng gak sih? Terima kasih udah denger episode hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita.